Perkenalkan, nama saya Tiarmayanti Novita Sonia. Saya angkatan 116, nomor urut 18. Saya akan menjelaskan tentang whole of government yang sebelumnya telah dibawakan ataupun telah dijelaskan oleh Bapak Hieronymus Godang. Saya merupakan angkatan 116, Latsar tahun 2020. Yang pertama adalah pengertian WOG, di mana WOG merupakan singkatan dari whole of government. Pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga termasuk pendekatan integrasi. Yang kedua adalah faktor yang membuat WOG terbentuk. Ada 3 faktor yang membuat WOG terbentuk. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor internal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang tiga adalah keberagaman Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama adalah satu, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Nah, yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, di mana artinya pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian, yang merupakan salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas, di mana bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang setidaknya tidak permanen. Yang keempat adalah koalisi sosial. Ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya adalah tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek, yaitu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Nah, di sini maksudnya adalah ketika adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia, maka akan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Sama seperti kapasitas tadi, nilai dan budaya menjadi kendala di mana terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG, di mana di sini dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa merubah nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah jenis pelayanan publik berdasarkan pola, yaitu ada 5. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, di mana yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional itu diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sedangkan yang pola pelayanan satu atap yaitu dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait dengan yang bersangkutan. Yang keempat adalah pola pelayanan terpusat.
Ini dimaksud adalah suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik, di mana pola pelayanan ini yang maju menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan salah satu bantuan bagi masyarakat. Yang paling penting adalah asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ada 8 asas yang terkait dengan implementasi WOG. Di antaranya yang pertama adalah 1. Asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kepentingan umum. Ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat, asas proporsionalitas. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang keenam, asas keterbukaan. Yang ketujuh, asas efisiensi. Yang kedelapan, asas efektivitas. Demikian penjelasan WOG yang telah saya dapatkan dari Bapak Hieronimus Godang. Kiranya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah ucap yang telah saya lakukan. Terima kasih.